Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita akan masuk pada bagian terakhir dari pembahasan tentang 7 perkataan Yesus dalam kitab Injil Yohanes tentang akulah. Dan kita akan memasuki tentang akulah pokok anggur yang benar. Saudara, ada 7 pengakuan Yesus dalam Injil Yohanes. Ada tentang akulah roti hidup, akulah pintu, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan seterusnya. Dan yang terakhir, saat ini kita membahas tentang pengakuan akulah pokok anggur. Mengapa memilih anggur? Kemarin kita sudah membahas bahwa keistimewaan guru Yesus, Mesias, Yeshua Mashiach, Isa Al-Masih alaihi salam, pembawa damai sejahtera, adalah dia mampu mengungkapkan hal-hal yang sulit dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh audien atau orang yang diajar, para pendengarnya. Dan pada saat itu tanaman anggur adalah tanaman yang membanggakan, tanaman yang biasa dimiliki oleh orang-orang pada zaman itu. Maka dipakailah istilah pokok anggur. Tanaman yang merambat, yang harus dirawat, cukup air, tidak boleh terlalu penuh. Tanaman yang bisa menjalar dan menghasilkan buah di ranting-rantingnya dengan jarak yang cukup jauh, dan itu membanggakan. Dan Yesus memakai ini untuk menjelaskan bagaimana kita, saudara dan saya, sebagai orang yang percaya harus terkait dengan pokok anggur itu supaya kita bisa mengeluarkan buah. Dikatakan di sana, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Menarik tema ini, kita akan hayati dan tentu kita akan landasi dengan membaca bagian firman Tuhan. Berikut ini, saudara, saya akan membacakan Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Yang demikian sabda Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku
tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang perlu kita hayati? Apa? Ada beberapa, saudara. Yang pertama, mau hidup bina relasi dengan Tuhan. Mau berbuah, jangan lepas dari pokok anggur. Dikatakan di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, kalau mau hidup berbuah, berbuat baik, menghasilkan kebaikan, maka syarat utama adalah jangan putus relasi dengan pokok anggur, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, sebagai ranting ada dua pilihan, mengeluarkan buah atau tidak. Jika tidak, dipotong, dikumpulkan kering, dibakar. Tapi kalau mengeluarkan buah, dibersihkan. Pedih karena ada hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan, tapi dibersihkan supaya merangsang pertumbuhan dan berbuah lebih banyak lagi. Poin kedua adalah ada hal-hal yang menjadi intervensi Tuhan. Maka kalau berdoa, silakan berdoa, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi keinginanku baik, iya, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Saya pernah membaca, ya, beredar di media sosial, ada seorang penjual tahu yang dia harus bawa ke pasar, melewati dia punya rumah di desa, kemudian melewati pematang sawah, kemudian dia stop itu angkot yang menuju ke kota, begitu setiap hari. Dan dia tidak lupa selalu berdoa sebelum berangkat. Tapi pagi itu nas, entah kenapa, mungkin tergesa-gesa, mungkin kurang konsentrasi, mungkin lagi apes, dia pikul itu dia punya tahu, saudara, dia terus peleset, kemudian di jembatan kecil itu jatuh. Hanya lecet sedikit, tapi tahunya hancur berantakan. Dia coba pungut, tapi banyak yang rusak. Dan dia sedih. Dia bertanya, kenapa Tuhan tidak memberkati? Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Kenapa? Dia tidak jadi menjual tahu, dia pulang dan lesu. Tapi menjelang siang ada kabar yang dia dengar bahwa angkot yang biasa dinaiki itu entah kenapa remnya blong dan masuk jurang. Semua penumpang celaka, bahkan beberapa banyak yang meninggal dunia. Penjual tahu yang terpaksa tidak bisa berangkat ini, dia berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, ada rencanamu sehingga tahuku jadi berantakan dan aku tidak jadi ikut angkot itu. Jadi saudara, Tuhan punya cara. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Dan Tuhan punya rencana yang tidak masuk di akal kita. Doa kita baik, tapi belum tentu itu menjadi kehendak Tuhan. Tapi yang jelas, mau baik tetap bina relasi, jangan lepas dari pokok anggur itu. Yang ketiga, jangan lepas, dibersihkan sesuai kehendaknya. Yang ketiga adalah
ada catatan yang penting. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, lalu firman-Ku tinggal di dalam kamu, lalu mintalah, kamu akan menerima. Ada jaminan bahwa Tuhan menjawab doa kita. Tentu ini tetap sesuai kehendak Allah. Tapi ada jaminan bahwa Tuhan menjawab doa kita. Saudara-saudara, saya pernah ceritakan di mimbar ketika saya mengunjungi orang yang sudah cukup umur dan dia tergeletak karena jantungnya bocor. Dan saya siap untuk mendampingi, dan saya menduga dia nanti pasti cemas karena prosentase untuk selamat dari jantung yang bocor dalam kasus dia itu cukup rumit, prosentasenya kecil. Saudara, ketika saya masuk, si saudara ini mengatakan, Pak Pendito, jantung saya bocor. Mungkin sudah saatnya saya berpulang. Tapi kalau Tuhan mengendaki mungkin juga bisa sembuh. Tolong didoakan, Pak. Sambil senyum-senyum. Saudara bayangkan, maut sudah di depan mata, senyum-senyum. Karena dia tahu bahwa Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan kasih sembuh, ya sembuh. Kalau enggak, ya sudah saatnya berpulang. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Saya berdoa dan saya merasakan ketenangannya. Saya merasakan dalam diri saya mengatakan, harusnya bukan aku yang menghibur, tapi saudara ini yang menghibur aku. Kenapa? Karena dia begitu tenang. Sementara aku, saudara, saya, kita, kadang-kadang kita begitu cemas hanya untuk hal-hal yang kecil. Baik, saudara, kabar yang saya dengar, dia sembuh. Disembuhkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, benar dikatakan bahwa kamu akan menerima, tentu itu sesuai kehendak Bapa. Bagian yang keempat, yang terakhir, ayat 8. Ini yang penting. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku, katanya. Saudara, berbuah banyak tidak hanya bagi diri sendiri dan keluarga. Berbuah banyak berarti berguna bagi orang lain. Berbuah banyak berarti melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan yang menarik adalah berbuah banyak menjadi ciri dikatakan kamu adalah murid-muridku jikalau kamu berbuah banyak. Ini sangat menarik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sementara ini kita menganggap ya, kalau murid Kristus itu simbol-simbol ini yang penting. Ya, kalau murid Kristus itu nama juga jangan sembarangan. Nah, kalau murid Kristus itu aktivitas dalam bersekutu bergereja harus nampak. Nah, kalau murid Kristus itu mestinya sakramen juga selalu dilakukan. Nah, kalau murid Kristus itu ritual-ritual di gereja juga harus diikuti. Nah, kalau murid Kristus itu berarti aktivitas di gereja macam-macam itu juga diikuti. Itu tidak salah. Tapi ciri utama murid Kristus dalam Alkitab yang tadi kita baca di Injil Yohanes adalah berbuah banyak. Saudara boleh bercerita, oh saya ini melakukan ini, itu. Dan diam-diam mengatakan, saya silakan. Tapi kalau tidak berbuah banyak, ukurannya murid Kristus itu berbuah banyak. Saudara, saya mengajak, mari saya juga belajar. Mari kita sama-sama belajar supaya kita bisa berbuah banyak.
melakukan yang dikehendaki Tuhan, bukan untuk kita pamerkan, tapi untuk kita haturkan sebagai persembahan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita tertunduk, Tuhan, ini aku lakukan karena Engkau begitu telah mengasihi kami. Apa yang aku lakukan bukan apa-apa dibandingkan kasih-Mu. Semoga Tuhan menyertai kita. Mari kita belajar untuk berbuat banyak. Mari kita berdoa. Tuhan, izinkanlah kami tetap bertaut pada Tuhan bagi ranting dengan pokok anggur. Tuhan, kuatkanlah kami untuk dibersihkan karena ada hal-hal yang terjadi di luar kehendak-Mu, tapi kami sebetulnya mengingini dan kami harus tunduk pada intervensi Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami belajar untuk menerima yang menjadi kehendak-Mu dan berkati kami untuk berbuah banyak. Ampuni kalau selama ini yang terjadi adalah aktivitas yang seakan itu menjadi penanda murid-Mu, yang sebetulnya seringkali menjadi kebutuhan kami. Tetapi hari ini kami belajar, yang terpenting berbuah banyak, melakoni dalam kehidupan, dilihat orang atau tidak, tapi bahkan yang tersembunyi, yang Tuhan tahu itu yang paling utama. Berkatilah ya Tuhan, dan ampuni hamba-Mu, ampuni kami semua kalau selama ini kami belum berbuat banyak. Tolonglah ya Allah. Semoga Tuhan menolong dan memberkati. Haleluya. Amin.